Salam. Ketika memasuki abad ke-20, banyak negara-negara yang baru merdeka. Ada dua pilihan ideologi yang saat itu dominan. Ya, kalau tidak menganut ideologi blok barat yang kapitalis, ya mengikuti blok timur yang komunis. Nah, tentu saja ya komunis menjadi cukup laku saat itu. Karena komunis dianggap antitesa dari kapitalis. Komunis itu lawan daripada kapitalis. Negara-negara yang baru merdeka tidak ingin sama dengan negara yang pernah menjajahnya. Maka di Asia, di Afrika, di Amerika Latin muncul negara-negara yang menganut ideologi komunis atau sosialis. Termasuk di Indonesia, komunis menjadi partai ketiga terbesar setelah PNI dan NU. Ya, Partai Komunis adalah partai ketiga di Indonesia, dan ini ya sama seperti di belahan bumi yang lain, sama seperti di Afrika maupun di Amerika Latin. Di Indonesia banyak orang-orang komunis saat itu karena memandang komunis ini antitesa dari kapitalis. Komunis dianggap ideologi yang bisa memakmurkan, dan sekaligus mereka ya memiliki semangat perlawanan menghadapi negara kolonial atau negara penjajahnya, yang memang saat itu ya negara-negara penjajah ingin terus ya melanjutkan ya, penjajahannya. Macam di Indonesia kan berkali-kali upaya ya Belanda ini ingin terus dominan di Indonesia. Maka saat itulah banyak orang-orang ya berideologi komunis, termasuk dari kalangan santri. Maka di Jawa misalnya kita tahu Syarikat Islam itu ya dianggap pergerakan pertama di Indonesia yang akhirnya menjadi SI merah dan SI putih. Ya, Syarikat Islam itu sebagian akhirnya ya menjadi pengikut Partai Komunis, padahal santri itu ada haji, ya orang-orang Islam, pejuang-pejuang Islam. Mereka memandang saat itu ya komunis itu ya lawan daripada kapitalis. Ya akhirnya dalam perjalanan sejarah kita tahu komunis akhirnya masuk ajaran ateis, ajaran anti Tuhan. Ya di mana akhirnya ya komunis ini memerangi agama, dan itu tidak datang begitu saja di Eropa maupun di luar Eropa. Ya, pada saat itu yang menentang komunis adalah orang-orang beragama di Eropa. Ya, paus dan juga para pastor. Karena apa? Di Eropa saat itu ya gereja itu menguasai tanah-tanah. Bukan cuma otoritas gereja saja, tapi gereja pada saat itu menguasai tanah-tanah. Nah, sementara program komunis adalah yang disebut ya land prom,
ya berusaha tanah-tanah ini dibagikan untuk rakyat. Jadi tidak dikuasai oleh segelintir orang. Dan reform ini tentu saja ditentang oleh kalangan agama, oleh gereja. Nah, di situ mulai perseteruan antara komunisme dengan agama. Ya, gereja merasa ini tanah-tanah kami. Tanah-tanah ini ya hasilnya buat agama, buat membangun gereja, membangun katedral, membangun kastil, membangun biara. Kalau ini diambil berarti memusuhi program agama. Nah, sementara komunisme saat itu menganggap bahwa agama ini ya membuat orang jadi miskin karena rakyat tidak memiliki tanah. Dan reform ini di Eropa ditentang oleh gereja. Nah, di situ mulai perseteruan antara agama dan komunis. Komunis memandang bahwa agama ini ya membuat orang jadi miskin. Ya, sebab program land reform bagi-bagi tanah buat rakyat itu dihalangi oleh gereja. Nah, begitu juga di Indonesia saat itu banyak kiai-kiai itu yang menguasai ya tanah yang luas, lalu dia mempekerjakan santri-santrinya. Santri-santri ngaji, lalu setelah ngaji mereka mengolah sawah-sawah kiai. Nah, santri-santri itu tidak digaji. Ya, buat kalangan agama saat itu, buat ulama saat itu bahwa santri-santri itu mengabdi. Karena memang mereka tidak bayaran. Ya, mereka bekerja buat kiainya. Tapi komunis yang ada di Indonesia pada cuma memandang, wah itu eksploitasi sebenarnya. Para kiai melakukan eksploitasi terhadap orang-orang lemah. Ya, santri-santri itu dieksploitasi itu. Nah, di Indonesia pun timbul perseteruan antara kalangan agama dengan komunis. Ya, yang di Eropa terjadi, di Indonesia juga terjadi perseteruan itu. Sehingga dalam bentuk sporadis ya kita menyaksikan ada serangan-serangan yang dilakukan anggota Partai Komunis terhadap kiai-kiai, terhadap kalangan agama. Dan itu membekas itu buat orang-orang beragama yang pada puncaknya setelah G13 PKI gantian itu. Ya, dengan provokasi dan juga memang ada unsur asing yang ikut berperan, dalam hal ini Amerika yang memang bersaing secara ideologi. Dia ingin menghancurkan blok timur, ideologi komunis, maka ya diprovokasi. Ya, bahkan juga ada yang mengatakan itu direkayasa, bagaimana dibunuh dulu ya beberapa jenderal, ya lalu pelakunya diarahkan ke Partai Komunis. Ada gantian orang-orang beragama yang di Indonesia, termasuk diantaranya ya tentunya kalau di Pulau Jawa ya kalangan NU yang menghabisi orang-orang komunis atau yang dituduh komunis di Indonesia. Ada yang mengatakan 600.000, ada yang mengatakan 1 juta. Maka wajarlah Gus Dur termasuk yang sebagai cendekiawan yang mengerti sejarah, mengerti ideologi, beliau termasuk yang menyatakan minta maaf tentang kejadian pembantaian setelah G13 PKI. Ya, karena Gus Dur cendekiawan, dia paham ya ini bukan melulu ya secara alamiah, tapi di situ ada rekayasa, ada pertarungan ideologi Timur Barat. Dan ya itu tentu saja ada hikmahnya buat orang beragama, ada hikmahnya buat Partai Komunis juga ada hikmahnya. Dan yang kita lihat sekarang ya sejak tahun 90 Partai Komunis
sudah tidak ada lagi ya bentuk kampanye yang memusuhi agama. Komunis sudah taubat dari memerangi agama. Salam.